nggak bisa di laptop. Wulan, mana Wulan? Wulan, Iya, Pak. kenapa nggak bisa masuk di komputer, di laptop? Bisa kok, Pak. Ya itu saya nggak bisa tuh. Sebentar ya, Pak. Ya, saya sel dulu, Pak. Ya, oke, sambil menunggu si Wulan nyetel-nyetelnya. Oke, Eh, siapa yang baca doa? Saya, Pak. Silakan. Buat teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan ajaran masing-masing. Hari ini doanya sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akhrijna binuril fahmi wa fa'alaina bima sifatika wa sakkil lana abawaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prangsara. Muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, dan bukakanlah pengertian ilmu bagi kami. Dan bukakanlah kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya, silakan diposting apanya itu. Sepertinya baru pertama kali doa yang seperti kamu ini. Siapa tadi yang baca doa tuh? Sri, Pak. Oke, silakan Sri diposting. Sri, Pak. Oke, ya. Oke, ini sudah bisa belum nih apa? Wulan, sudah bisa belum nih? Biasanya waktu Franz kemarin nggak pernah ada masalah, tidak ada require authentication. Ini the host require authentication on the commercial Zoom platform to join this meeting. Please log in with a commercial Zoom account. Nah, saya nggak punya commercial Zoom account. Di kelas pagi juga begitu ya. Oh, ada meeting ID-nya, ada meeting pakai meeting ID. Coba masukin meeting ID. Bentar. Nggak mau juga dia. Kenapa di HP mau, di laptop nggak mau? Aneh ya. Usahakan minggu depan nggak ada lagi masalah begini ya. Harusnya di HP bisa, kenapa di laptop nggak bisa? Ya, Ulan. Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, kenapa, Pak. kenapa Franz kemarin bisa? Soalnya ini akunnya, Pak, baru dibeli. Jadi nggak paham juga Ulen. Orangnya nggak jelasin detail, Pak.
Di mana orangnya nggak kasih detail. Iya, nggak dijelasin detail Pak kemarin. Oh, kamu tanya lagi lah. Ini Iya di Pak. HP bisa masuk, tetapi di laptop kenapa tidak bisa masuk? Iya Pak, baik Pak. Oke ya. Ini repot kalau kita nggak bisa masuk di HP, di laptop. Oke. Ini ada alasan ya yang nggak bisa masuk di laptop pakai HP ya. Tolong dikasih info di situ. Yang tidak masuk di laptop pakai HP. Bapak bisa pakai HP kok bisa ya? Ya, yang tidak masuk pakai laptop tolong diinfokan di grup kita pakai HP aja. Sudah, Pak. Oke, oke, Fran. Thank you. Oke, sebelum ini Dewa dengan Esti tak ada. Kita lihat piket ini ya. Ini kayaknya nggak begitu jalan ya. Recording ada nggak nih? Devita ada Devita? Ada, Pak. Sudah record? Sudah. Oke. Assignment ini Marsa ada Marsa? Ilham ada? Bang Ilham izin, Pak. Lagi ada tugas. Siapa? Ilham. Oh, Marsa? Marsa belum masuk. Belum masuk. Ini kalau sudah berapa kali nggak masuk dua-duanya, Franz, kita ganti. Minggu lalu juga nggak ada daftar tugasnya nih. Ya, nggak jalan daftar tugasnya. Kalaupun tidak ada daftar tugas, dibuat aja. Untuk minggu ini belum ada daftar tugas, gitu aja. Yang penting ada nulis. Ya, supaya kelihatan ada kerja juga sedikit ya. Marsa dan Ilham. Kalau nggak beberapa kali ini sudah 2 kali nggak ada, kita ganti. Oke. General Affairs. Nah, ini juga masih belum berfungsi nih General Affairs. Ya, harusnya memposting-posting masa depan ya. Ini baru tadi nih si Christian posting-posting. Nah, udah dekat-dekat mau kuliah posting-posting ya gimana? Seperti ini aja ya. Padahal itu bukan apa? Perhatikan itu bukan semacam udah mendadak mau kuliah, nggak mana. Harusnya itu diberikan pada saat lagi rileks, lagi santai, ya mungkin malam minggu kah atau apa gitu ya. Jadi bisa dianalisa atau bisa diulik ya sama teman-teman, nah, baik itu quotes maupun postingan-postingan yang terkait masa depan. Ya, Pin, bagaimana rekapannya? Rindu, Tino, Rindu ada Rindu? Nggak ada. Ini repot nih, bahaya nih kalau Pin ini nggak terrecord. Ya, nah, kasihan aja kalian nanti kalau nggak terrecord Pin, wah, jadi akhirnya saya main kira-kira aja nanti siapa yang sering-sering komunikasi sama saya, itulah yang dapat Pin. Siapa yang kira-kira banyak. Jadi saya nggak ada punya data ya. Hati-hati, Pin. Ya, ini Rindu sama Tino. Saya lihat banyak yang belum terbiasa ya dengan perkuliahan kita ini. Banyak yang kaget. Yang kaget ya. Ini apa-apa nih kuliahnya nih. Pakai piket kayak begini segala. Pakai pin-pin segala ya. Pakai tugas-tugas apa jabatan apa pakai tanggung jawab segala. Kan pasti begitu. Biasanya gua kalau kuliah cuman duduk doang dengar-dengar udah pulang gue. Ya kan? Kan gitu aja biasanya kuliah. Kaget dia, ya kan? Masuk Uniba kayak gini kuliahnya gitu. Aneh juga katanya kan. Biasanya gue cuma datang duduk-duduk doang, sambil ngobrol-ngobrol, udah beres. Kayak pengajian di masjid-masjid atau di surau-surau ya. Kita datang aja. Nah ini kaget dia. Nah ini yang kaget-kaget ini cultural shock itu, boleh disebut shock secara kultural ya. Kaget dia. Nah, itu harus punya perlu waktu untuk adaptasi. Ya.
Nanti kita lihat lagi minggu depan mungkin harus kita robah lagi nih apa ini ya daftar piket ini. Oke. Nah, mana agenda kita? Siapa yang mau munculin agenda? Silakan, agenda kita. Ini sudah 7.12. Ayo. Ada yang sudah buat agenda? Agenda 14. Sekarang sudah 14 ya. Kayaknya kita nggak perlu ada yang 2 kali nih, mudah-mudahan. Kalau nanti ujiannya kita akhir Februari, mudah-mudahan tercapai kita 10 kali ya. Kalau seandainya memang harus juga kita tambah hari, ya mungkin nanti paling 1 kali aja ya. Waktu itu kita akan lakukan semacam review untuk F42 index ya. Nanti ya kalau kemarin kan kita quiz ya, quiz trading economics. Nah, kalau nanti akan berbentuk saya tanya-tanya ya, F42 sudah yang kalian buat itu saya tanya-tanya gitu ya. Nah, jadi sebelum itu usahakan sudah lengkap F42-nya ya, seluruh entry-nya sudah di-upgrade, sudah diisi, dan entry-entry baru juga sudah dibuat. Ya. Nah, don't worry. Ya, nah mungkin nanti kita akan lihat ya, malam ini kita akan coba lihat F42-nya itu. Nah, kalau nggak ada yang bikin agenda, coba buka silabus. Kan sudah mulai turun, tahun baru sempat turun nampaknya nih. Tahun baru bukannya tambah semangat, semangatnya turun. Mulai kelihatan susah kali ya mata kuliah ini. Atau mulai kelihatan apaan ini mata kuliahnya gitu ya. Nanti kalian tahu sendiri nanti ya. Don't worry. Oke. Ayo, silabus. 1 pin. Nah, ini apa nih? Bentar ya, saya terpaksa tutup kamera dulu. Saya mau baca ini. Oh, ini silabus. Siapa nih? Screen siapa nih? Saya nggak lihat tadi. Screen siapa? Ya, Pak. Franz. Tambah 1 pin, Franz. Oke, berarti Siap, topik, Pak. berarti ya, Franz dicatat pinnya, Franz. Kamu nanti, memang saya tahu Franz banyak pinnya, tapi ya apa boleh buat, apa namanya, semacam outlier gitu ya. Hanya Franz aja yang banyak pinnya, yang lainnya rendah aja semua. Ya gimana, biasalah itu. Begitu yang terjadi ya, apa boleh buat, itu kan kenyataan, fakta. Ya, oke. Jadi hari ini agenda ke-14. Oke, kita lihat juga silabus. Nanti simpan ini dulu, Franz. Lihat silabus dulu. Silabus. Silabus. Oke, screen siapa ini? Screen siapa?
Oke, Sri, satu pin. Sri. Ya, ke 14. 14 ke bawah. 14. Oke. Terus lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Nah, itu presentation yang ke itu lihat ke yang ke 17 18 yang presentation 18 19 20 ya, 19 20. Nah, itu kamu ganti sekarang atau dalam tanda kurung aja kasih itu adalah presentasi review F42 index. Kasih dash review F42 index. Ya. Nah, ganti tambahkan itu ya, nanti kamu posting ya. Presentasinya tetap ada di situ, presentasi atau dalam kurung pun boleh review F42 index. Ya kan? Atau tidak usah pakai review juga, langsung aja presentasi F42 index. Nah, ya. Oke. Very good. Itu kan sudah ada presentasi 2. Nah, kamu presentasi 2 F42 index. Nah. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, itu dua-duanya ya, sama dua-duanya ya. Oke, very good. Oke, Sri, nanti kamu posting ya, Sri. Kamu posting itu. Dan perkirakan kira-kira tanggal berapa itu jatuhnya kita. Kalau sekarang 14, hitung nanti ya di kalender tanggal berapa jatuhnya itu. 19, pertemuan 19 dan 20 itu ya. Mudah-mudahan akhir Februari itu. Oke? Oke, kembali ke itunya Frans. Kembali ke apa? Kembali ke agenda tadi. Nah, itu cek nomor 2, cek F42 index entry nomor 2. Oke. Ya. Jadi kita nanti akan lihat Economic Complexity Index. Apakah sudah apa tugasnya kemarin? Sudah dianukan websitenya? Sudah dicek-cek websitenya? Siapa bisa buka websitenya? Satu pin. Siapa bisa buka websitenya satu pin? Siapa bisa buka websitenya satu pin? Iya, Pak. Economic Complexity Index. Economic Complexity Index. Siapa bisa buka websitenya? Economic Complexity Index. Siapa yang bisa buka websitenya? Oke, Frans, mengapa tertulis di situ Economic Complexity Index?
harus dicek review previous class. Mengapa? Karena tugas ini yang paling baru yang diberikan, Pak. Pertama kan effort itu, habis itu atlas sama 2 website yang pembahasan materi terakhir, Pak. Ya, lalu apa tugasnya sebenarnya? Tugasnya apa? Terkait dengan Economic Complexity Index. Tugasnya apa? Ini sebenarnya berhubungan sama profiling, Pak, kemarin, Pak. Oh, berhubungan dengan profiling. Ada yang donut economic sama economic complexity index atau economic vulnerability index itu, Pak. Oke. Jadi tugasnya hanya terkait dengan profiling, pilih salah satu gitu ya. Iya, Pak. Dan donat ekonomik itu nanti sepertinya wajib itu. Oke. Selain itu apa lagi? Selain terkait dengan untuk profiling. Daftar tugasnya nggak ada ya? Daftar tugas. Daftar tugas kita ada nggak? Coba lihat Sudah dibikin, Pak, info yang ini, Pak. Kemarin udah di-share. nggak ada dibikin ya? Dibikin daftar tugas ya? Ini kita kemarin karena termasuk libur, jadi udah kelamaan. Kemarin saya cuma bikin seperti ini aja sih, Pak. Yang mana? Untuk economic complexity index-nya, Pak. Oke. Kunjungi websitenya ya. Ya, ya itu udah oke lah itu. Memang itu ya. Nah, sekarang websitenya udah, coba buka websitenya, udah dibuka-buka belum websitenya? Siapa yang sudah buka-buka? Oh, ada tuh Franz bikin websitenya tuh, catatan websitenya. Itu aja dijadikan Franz. Copy, coba yang tadi Franz. Franz, buka yang tadi yang Franz tampilkan barusan. Ini, Pak. Nah, itu disalin aja ke apa Franz tadi. Walaupun tanpa linknya itu, jadi ke review tadi silakan kunjungi website pada yang tertera pada agenda 13, slide ke-12, kemudian pada salinan soal disalin aja itu semua ke agenda tadi. Termasuk yang silakan kunjungi itu. Tapi nggak usah masukin apanya, nanti dihapus saja. Websitenya itu. Nah, jadi itulah anunya, review kita. Ya. Kecilkan aja, kecilkan sedikit, kecilkan anunya. Apanya itu? Hurufnya. Halo? 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 Ya, Pak. Tak kedengaran suara saya?
Dengar, Pak. Oh, iya. Tadi saya agak terputus ya. Oke. Apa tadi, Franz? Agenda tadi? Franz-nya terputus ya? Franz? Ya. Oke lah, nanti dirapikan aja bahasanya Franz ya. Ya, Halo? Pak. Nanti dirapikan aja bahasanya ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang bisa menunjukkan websitenya, kita langsung aja ke F42 Index dulu. Ya, kemarin siapa yang sudah mengumpulkan? Yang pertama kemarin siapa? Atau siapa yang mau menampilkan aja lah F42 Index-nya. Halo? Yang pertama kemarin Mbak Mega, Pak. Silakan Mega. Kalaupun Mega tidak ada, yang lain juga siapa yang sudah mengumpulkan juga boleh. Siapa aja lah, siapa yang mau cepat. Sebentar lagi saya sudah harus berangkat lagi nih. Cepat Mega. Pak, Ya. Nah, itu yang entry nomor 13 itu ada ininya nggak kira-kira Mega? Itu angkatan 219 ya. Pada tahun 2009 alumni Uniba angkatan 2019. Ya, itu kemarin karena mahasiswanya angkatan 2019. Ya Pak, saya terfokus sama yang pada tahun 2029 itu. Ya, harusnya angkatan 2019-nya diganti angkatan kalian. Ya. Nah, itu prediksi atau aspirasi itu? Sebenarnya aspirasi sih Pak. Nah, aspirasi. Iya, cuma Ya, saya kayak ragu karena kan tentang ya, inflasi, jadi saya kira itu masuk ke ekonomi Pak. ya, enggak apa-apa. Ya, itu jebakan ya. Itu memang jebakan itu ya. Apa namanya? Don't worry ya. Itu jebakan aja itu sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Aspirasi itu juga bisa menjadi prediksi ya. Kata orang, we create the future. Masa depan itu kita yang menciptakan ya. Nah, kalau Anda dengar-dengar tokoh-tokoh level-level dunia, kadang-kadang mereka bilang gitu. Masa depan tuh kita yang bikin, ya, ya. Nah, jadi walaupun dia aspirasi, tapi dia masih berpeluang untuk menjadi prediksi juga. Berapa kamu kasih apanya itu? 0,50. Kenapa 0,50? 50-50 lah Pak. Saya tidak. 0,50 tidak boleh ya. Bolehnya Nggak boleh ya Pak? 1 atau 49. Nggak boleh 50. Nggak boleh. Coba kamu cek di bawah aturannya. 0,1 tidak boleh, 0,50 tidak boleh, 0,00 tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mega? Karena, Hah? karena itu tidak memihak ke siapapun gitu Pak. Ya, ya oke lah, tidak memihak. Maksudnya sama sekali blank itu.
Nah, itu kita tidak memperbolehkan. Yang betul-betul sama sekali blank, tidak ada informasi sedikit pun, tidak ada aspirasi sedikit pun, ya blank. Nah, ya. Nah, kalau 49 boleh, berarti kamu masih ada sedikit tidak yakin itu terjadi, kan? Iya. Nah, ya. Nah, itu nggak usah saya tanya, nggak perlu ada argumen yang begituan. Oke, sekarang tahun 2023 loh, yang entry berikutnya. Iya, Pak. Ini kan kemarin di entry sebelumnya itu Ah, tahun 2020 berapa gitu, Pak. Cuman ah, kan udah lewat. Jadi saya ganti tahunnya aja, Pak. Tapi saya itu masuk ke pengisian entry, bukan pembuatan entry. oke. Apa memang sudah ada rencana atau dengar-dengar pemerintah mau potong subsidi BBM di tahun 2023? Belum, Pak. Saya Hah? cuman ganti. Mungkin ada, Pak. Kamu harus cek-cek dulu. Jadi kita membuat entry itu ada juga dasarnya ya, walaupun sedikit, tapi ada dasarnya. Pernah dengar berita gitu, pernah terbaca atau apa gitu ya, bahwa pemerintah memang rencananya pertengahan tahun depan akan potong subsidi BBM LPG 30%. Ada nggak kedengaran-kedengaran itu? Ada, Adik, Pak. boleh kedengarannya kapanpun, tapi dilaksanakannya rencana pemerintah itu 2023. Pernah Ada? dengar pernah Hah? dengar Pak. Pernah dengar dari seliweran mulut-mulut orang gitu, Pak. Oke. Memang ada, tahun 23. Subsidi BBM mau dicabut, dipotong 30%. Hmm, mungkin. Ya, Karena saya karena ada relasi, jadi saya berpikirnya pemotongan itu bakal terjadi. Cuman di pemberitaan saya belum dapat. oh kalau begitu prediksi kamu aja. Iya, karena kan kabarnya tahun 2023 akan terjadi relasi, Pak. Jadi saya pemotongan mungkin akan terjadi gitu Oh, menghadapi oke. itu. Kalau memang begitu, enggak apa-apa. Itu berarti prediksi kamu sendiri. Artinya, dasarnya adalah, apa tadi? Resesi. Iya, relasi. Ya, oleh karena di kemungkinan akan ada resesi di tahun 2023, maka ada kemungkinan pemerintah memotong subsidi. Nah, itu boleh. Ya, walaupun tidak ada beritanya, berarti itu logika kamu mengatakan kalau resesi, pemerintah akan menanggapinya dengan salah satunya cari solusinya adalah memotong subsidi. Gitu. Iya, Pak. Nah, itu boleh ya. Nah, itu ya. Oke, 66 enggak usah saya tanya deh argumennya. Nanti aja dulu 66 itu. Sekarang yang 085 ini. Ini entry baru atau apa? Entry saya buat baru, Pak. Bagus. Kalau gitu kamu sudah bisa bikin baru ya. Tapi di sini harusnya ada sedikit ya. Perang antara Rusia dan Ukraina berlanjut hingga 2024. Menyebabkan banyak bahan pokok naik dan melemahnya nilai tukar rupiah berapa gitu. Harus ada patokannya. Harus ada persenannya ya, Pak? Iya, dan kemudian kalau di sini ada dua nih, menyebabkan bahan pokok naik, Iya. itu harusnya satu aja, dua entry. Ya, Saya nggak bisa nyari itunya, Pak. Berita tentang bahan pokoknya. Jadi saya buatnya sebenarnya nilai tukar aja. ya udah nilai tukar aja, menyebabkan nilai tukar rupiah melemah berapa persen dibandingkan sebelumnya atau apa gitu. Harus ada takarannya. Oke, baik, Pak. Nanti saya Nah, ulang lagi. Saya tapi logika kamu aja ya, enggak apa-apa ya. Nah, coba kamu buat itu dulu ya. ya, Pak, baik. Ada entry baru, saya tambah 1 pin. Ya. Nah, itu perbaikin lagi yang angkatan 2019 boleh kamu perbaikin lagi supaya menjadi aspirasi angkatan kamu.
Kemudian perang Rusia itu ya, yang apanya ya, nilai tukar rupiahnya melemah berapa? Baik, Pak. Oke, ini sudah azan nih. 19.37. Ya, oke, Devita, ada tambahan 1 pin ya. Tapi nanti tolong kamu bikin argumennya ya. 085 itu kamu habis setelah sholat nanti kamu tunjukin ke saya argumennya ya. Baik, Pak. Yang 085 itu ya, argumennya. Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan? Sri, Franz. Ayo, Sri, masih azan. Saya masih bisa ini. Sri, Franz, yang sudah bikin kemarin, Esti, Sri, tampilkan. Ayo cepat. Oke, ini saya langsung ini dulu ya. Itu 099 itu apa maksudnya itu, Sri? Entry yang mana, Pak? Itu kamu yang 099 CL-nya? Yang ini ya, yang pada tahun 2023 konsumsi masyarakat menjadi komponen terbesar dalam GDP ya, Pak? Kan, jadi kalau 099 itu sudah sama dengan 1 ya. Kita kan tidak boleh 1 karena itu haknya Tuhan. Kalau bagi kita 099 itu sudah hampir mendekati 1 ya. Itu radikal sekali, Sri ya. Jadi kamu harus anukan kita dari 001 ya sampai dengan 099 itu 009 dan 001 itu sudah radikal banget. Jadi kalau kita bilang besok matahari terbit di timur, nah itu boleh 099. Besok matahari terbit di timur 099, oke. Besok Jokowi masih presiden, masih hidup, itu boleh 099. Ya. Tapi tetap tidak boleh 1. Padahal kan udah pasti itu. Besok matahari terbit dari timur kan sepertinya pasti. Tidak boleh 1, karena 1 hanya milik Allah. Bisa jadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih kiamat nih. Iya kan? Nah, jadi jangan pakai 09 itu kalau memang tidak pasti banget ya. Sri? Iya, Pak. Jadi kalau saya lihat Sri ininya yang masih apa ini ya, masih kurang apa? Angka CL-nya itu ya. Oke, nanti dirubah dulu angka CL-nya. Siapkan argumennya ya. Walaupun tidak tertulis, siapkan aja ya. Nanti saya tanya-tanya ya. Habis sholat ini ya. Loh, kok dimatikan? Baik, Pak. Kok sudah mati? Oke. Franz, ini siapa? Ya, Pak. Punya kamu mana? Ada entry baru, Franz. Ini Belum juga bikin. 99 ini, Franz. 099 itu udah sangat pasti banget ya. Ya, Pak, dia belum diubah, Pak. Maaf, Pak. Nanti tolong dirubah juga itu. Ada entry baru nggak? Belum, Pak. Maaf. Oke. Bagi yang ada entry baru, tambah 1 pin ya. Oke. Tolong Franz supaya bisa jadi contoh bagi yang lain.
Yang lain buat ya, entry baru, buat entry baru. Apa aja lah. Buat, ada waktu kira-kira 20 menit buat entry ya. Nah, siapa yang bisa membuat entry-nya bagus dengan CL-nya 1 pin. Buat ya. Semuanya buat. Oke, Pak. Oke, Entry. Pak. Oke, walaupun tidak terkait ekonomi tidak apa-apa. Ya. Oke, saya off dulu ya. Baik, Pak. Bikin woi, jangan on off cam doang. Kabur lo. Ya Mbak Esti dong.
Ya, halo? 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 Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya, oke. Jadi sudah dibikin semua? Halo? Sudah bikin? Halo? Saya infokan ya, ini apa ini di grup ya, ini ada yang izin malam ini, Asnira sakit, Ilham kolik ya, nggak apa-apa. Itu izin sakit apapun nggak ada masalah ya, don't worry ya, jangan khawatir. Jadi sepanjang kalian masih bisa 80%, sekitar 80% kehadiran ya, itu nggak ada masalah ya. Nah, jadi jangan khawatir ya. Nah, cuman kalau sudah lewat di bawah 80, nah itu sudah lampu merah itu ya. Nah, jadi enggak peduli sakit atau izin atau apa, enggak ada masalah ya. Oke, don't worry ya, don't worry. Yang penting ketentuan kampus kan 80%. Saya mungkin bisa agak kurang sedikit dari itu ya, dari 80%. Oke. Nah, ada yang sudah mau tunjukin entry barunya? Ada? Ayo. Yang mau nunjukin satu pin. Seharusnya ini kita mainkan sebelum tanggal 29 kemarin ya. Sebelum, jadi habis waktu kita hanya untuk ini nih yang saya nggak anunya nih. Nggak bisa saya mengelola waktu jadinya. Habis waktu kita untuk hal-hal yang apa namanya yang tertunda-tunda. Karena tertunda terpakai waktu, tertunda terpakai waktu. Ini harusnya kita kan agenda kita harusnya enggak lagi apa namanya mengutak-ngatik terlalu banyak effort itunya. Kalau kita sudah latihan kemarin. Ayo, ini karena belum ada yang ini, saya belum yakin kalian bisa, ya makanya saya minta di anu dulu, apa namanya ditampilkan dulu, coba dulu. Nggak ada yang mau nih. Marsa, kamu coba tampilkan entry-nya. Saya itunya di laptop, Pak. Kalau gitu kamu posting aja ke grup, posting ke grup, ya. Rido, Rido, Devita, tampilkan. Devita, ya, ya. Oke. Posting yang baru ya. Oke. Oke.
Wah, nomor apa itu bagus itu? Nomor berapa itu? Yang nomor 13 ya. Tahun 2026. 4% dari rata-rata di 5 tahun sebelumnya. Ada Tiga nomor yang di awal itu saya ngambil dari yang pool A punya Bapak. Yang 2 di bawah itu saya buat entry sendiri, Pak. oh gitu. Iya, Oke, oke. Yang kita lihat yang entry kamu ya. iya, Pak. Berarti yang jembatan Batam Bintan sudah beroperasi tahun 2024. Iya, Pak. Emang udah dibangun? Setahu saya lagi berproses sih, Pak. Ah, kok saya enggak pernah dengar itu jembatan Bintan itu berapa triliun itu? Apa mungkin ada? Sudah pernah kamu lihat ada mulai dibangun? Kalau lihat belum sih, Pak. Ini berarti masih aspirasi kamu nih, keinginan kamu ini. Ya, itu pun kalau membangun jembatan Batam Bintan itu saya kira 10-20 tahun itu membangunnya. Ya, dan lagi enggak visible ya, belum visible itu. Jadi kecuali Cina mau invest di situ buang-buang duitnya supaya dia bisa menganukan kita mencaplok Kepri itu mungkin lah ya. Jadi itu kayaknya belum ada anunya, itu baru kalau Pemda atau apa itu berhayal-hayal mereka sih biasa ya untuk narik-narik itu seperti jembatan Selat Sunda. Itu juga udah ada sampai ininya ya, apalagi jembatan Malaka Dumai. Itu masih hayalan-hayalan semua itu. Ya, sama dengan kalau seandainya yang Semenanjung Kera itu ya, Semenanjung Kera itu memang sudah banyak, udah 100 tahun rencananya itu. Tapi belum juga terrealisir. Ya kan? Nah, itu mungkin ya. Tapi kalaupun selesainya 20-30 tahun lagi. Ya, jadi sini saya tunjukin ya, tapi tetaplah enggak apa-apa, kamu sudah mau nomor bawahnya dulu, tunggu, nomor di bawahnya. Kota Batam menetapkan seluruh kendaraan dengan bahan bakar solar pada tahun 23, kita menetapkan seluruh kendaraan dengan bahan bakar solar serta dengan ketentuan tertentu disarankan untuk memakai kartu BBM solar bersubsidi. Ini sudah ada anunya belum? Sudah ada perdanya atau sudah ada ininya? Dari mana kamu Sudah mengambil? ada, Pak. Hah? Sudah ada, Pak. Apa yang Keputusan dari wali kota. sudah ada? Sudah. Tahun 2003 sudah ada ketetapan dari wali kota. Untuk tahun 2023-nya disarankan untuk pemakaian yang kendaraan untuk berbahan solar itu menggunakan kartu full card, Pak. Oke. Oke, itu kalau sudah ada seperti itu, masih mungkin nggak orang mangkel atau orang malas untuk itu? Masih Hah? masih ada. Untuk masyarakat masih ada yang karena malas untuk prosesnya, Pak, proses pembuatannya. Karena Oh. masyarakat masih banyak yang bilang untuk sulit, menyusahkan. Pemerintah itu banyak yang bilang menyusahkan. Oke. Kalau memang menyusahkan bagi kira-kira berapa banyak yang ini? Kan kamu bikin 0,85 itu tuntas. Selesai nggak tuh semuanya? Tahun 2023 itu. Maksudnya tahun 2023 ini seluruh kendaraan itu disarankan. Bagi yang sudah mendaftar dipastikan untuk udah pasti dapat, Pak. Ya, Bagi yang bagus. sudah Kalau mendaftar. begitu, Devita, entry-nya itu adalah kamu bikin tahun 2023 seluruh kendaraan atau kamu bikin aja di situ. Kalau seluruh apa mungkin seluruh? Pasti aja banyak yang mangkir kan. Jadi kemungkinan aja kamu bikin kira-kira 80% barangkali tahun 2023 80% kendaraan bersubsidi ya kendaraan BBM solar, kendaraan BBM solar sudah akan memakai kartu full card gitu.
Ya. Entry-nya begitu, pendek aja. Pada tahun 2023, kalau seluruhnya itu impossible kayaknya. Satu tahun ini seluruh BBM seluruh kendaraan di Batam pasti sudah punya full card. Seluruh itu soalnya. Enggak kan? Enggak, Pak. Nah, jadi 80% aja, 80% dari kendaraan yang ber-BBM solar di Batam sudah akan menggunakan fuel card. Gitu. Nah, itu kamu boleh kasih 085 itu. Ya, berapa yang kamu mau ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya itu. Ya, tahun 2024 jembatan Batam Bintan itu keingin hayalan orang apa itu ya. Oke, Devita, di nomornya ya. Ya, Pak. Baik. Kenapa 085, kenapa 082? Ya, oke. Kita tunggu teman lain. Oke. Coba lanjut, satu lagi aja. Satu lagi lanjut. Siapa ya? Siapa mau? Satu pin, siapa mau? Entry baru, siapa mau? Siapa mau? Bulan? Oh, Franz. Wah. Iya, nomor 1, meski beradakan invasi Jepang pada berhasil mengurangi tingkat apa itu dampak apa? Dampak tsunami, Pak. dampak ya, bukan dampak. Oh iya, Pak. Tahun 2031 ya. Dampak tsunami itu dalam bentuk apa itu? Misalnya bangunan-bangunannya tahan gempa gitu ya? Enggak, Semua Pak. Mereka lagi membangun tembok tinggi di seputaran yang terdampak dengan tsunami. Ada tembok raksasanya, Pak. Jadi dampak dari tsunami ini risikonya akan turun sebesar 2 biasa. apa bisa tuh tembok itu? Ya, Pak. Sudah ada ini ya, sudah ada gejala-gejalanya atau apa namanya konsepnya? Sudah dibangun, Pak. Udah mulai dibangun. Tembok-tembok itu. Iya, Pak. Oke. Oke, kamu berapa kasih berapa kasih 70? Iya, Pak. Apa 70, Franz? Kenapa 70? 70 karena ini Pak kemungkinan besar sama Jepang untuk membangun itu Pak, karena dari Tunggu, kenapa? pendapatan negaranya juga memadai untuk membangun sendiri. Dari pendapatan negaranya juga Oke, memadai terus? untuk membangun sendiri. Oke, terus apa lagi? Itu aja sih, Pak. Apakah tembok itu tidak akan? Suaranya putus-putus, Pak. Maaf. Halo, Franz? Iya, Pak. Apakah ada pun tembok itu akan runtuh? Karena itu bukan buatan manusia, melawan buatan Tuhan. Kalau Tsunami kan buatan Tuhan. ya, Pak. Terus, Pak. Suaranya apa? Suaranya?
Ya Pak, Halo? ya Pak. Ah, inilah, ini kayak tadi suara Fran bagus. Sekarang kok bilang suaranya. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Ada tadi barusan. Sebentar. Ada telepon masuk ke saya. Oke, belum? Suara saya. Masih putus-putus Halo? Pak. Aduh. Ya, halo. Halo. Ya Pak, Dengar? dengar Pak. Dengar Pak. Oke. Saya yang dengar suara kalian kecil ini. Ada gangguan tadi ada. Halo? Ya. Franz, Hadir Pak. share screen-nya kenapa mati? Nah, di sini saya mau tunjukin ya. Kenapa Franz bikin 0,7 ya? Itu berarti kalau mau argumen boleh, mau tidak ada argumen tidak apa-apa ya. Nah, oke, sekarang coba lihat yang nomor yang ini harus perlu argumen nih. Nomor berikutnya. Jadi karena ada drone MK272 tahun 2032, 2032 France itu di ya metrik yang berikutnya ya. 2032 metrik kita sampai 2030 harusnya. Aduh, ada Tapi call lagi nih. untuk range metriknya Pak, kalau kita ubah dari tahun 2023 sampai kok Pak range-nya 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai. Suaranya Fran, suaranya. Ini Pak, kalau untuk range, Suara. suara saya jelas nggak sih? Jelas Bang. Jelas. Suara saya kedengaran di teman-teman jelas Pak. Sepertinya di tempat Bapak ada gangguan sinyal Pak. Halo, Iya Ya, Pak. Pak. suara kalian yang tidak kedengaran sama saya. Suara Bapak putus-putus Pak. Ya, halo. Halo. Pak. Ya, Ya Pak. Pak. Suara saya masih ini. Masih putus-putus Pak. Saya pakai apa ya? Coba ya, pakai AirSense. Ya, halo. Ya Pak. Halo. Ini baru agak bagus suara kalian kedengaran. Suara saya bagus nggak? Bagus Pak. Bagus Pak. Oke. Ini saya pakai AirSense sekarang. Oke. Ya, Franz. Tadi Franz. Sekali lagi Franz. Ya, jadi
0,02 itu perlu pakai argumen ya. Nah, argumen itu nanti kalian hanya perlu menuliskan satu argumen. Itu secara tulis. Tetapi setiap yang 0,01 sampai 0,20 dan 0,80 ke atas itu harus ada argumen, walaupun tidak tertulis. Tertulis cuma satu aja cukup ya. Nah ini saya mau cek dulu. Berarti Frans harus siap dengan argumennya. Artinya 0,02 apa Frans? Kalau saya tidak menginginkan itu terjadi, Pak. Jadi saya kasih 0, Ya bagus. Sangat tidak mungkin itu terjadi ya. Apa argumennya Frans? satu untuk karena kenapa nggak mungkin terjadi, satu untuk cost production-nya tinggi, terus risk production-nya juga tinggi banget Pak, karena akan menggeser apa lowongan atau pekerja yang ngantar-ngantar paket gitu Pak di Amerika Pak. So kayaknya mungkin akan ada gejolak penolakan kayak gitu Pak. Oke. Jadi perhatikan ya, satu nih ada baru ya untuk kalian. Kalian harus lihat kalau menunjukkan argumen itu ya, ada yang namanya force dan limitation. Jadi ada namanya kekuatan penumbuh dan kekuatan penghambat ya. Jadi setiap prediksi kita itu ada kekuatan-kekuatan penumbuhnya. Artinya kekuatan-kekuatan yang mendukungnya, artinya power yang mendukungnya gitu ya. Contoh tadi peran seperti yang di Jepang itu. Kekuatan pendukungnya apa? Jepang itu negara kaya, itu pendukung ya. Yang Jepang membangun tembok itu. Terus yang kekuatan yang yang menghambat atau yang melimitationnya adalah kemampuan teknologi yang namanya teknologi buatan manusia belum tentu bisa berhasil terus ya. Nah, jadi teknologi itu pasti ada sisi lemahnya. Itu kekuatan yang melimit jadi kalau kita membuat argumen kita inventarisir sebanyak mungkin kekuatan penumbuh dan kita lihat juga kekuatan penghambat ya. Artinya kekuatan yang membatasi. Jadi sisi yang mendukung dan sisi yang tidak mendukung. Nah, seperti ini tadi, kalau Frans bilang sisi yang tidak mendukung itu banyak sekali. Seperti misalnya pemerintah Amerika tidak mau pengangguran merajalela, ya kan? Apalagi Frans, itu kan yang tidak mendukung idenya, tidak mendukung produksinya Elon Musk. Kemudian biaya produksi drone-nya juga tinggi, ya kan? Nah, itu ya, itu yang tidak mendukung. Jadi kalian harus pilih mana kekuatan yang mendukung. Jadi namanya power force-nya, ya, growth force-nya atau forcing force-nya dengan limitation force-nya, ya. Nah, dia selalu ada. Cuman ada yang lebih besar nanti pendukung lebih besar yang kekuatan pendukung dibandingkan kekuatan yang membatasi ya. Nah, itu berarti prediksinya bisa tinggi ya. Paham? Paham Pak. Jadi dalam setiap argumen itu dipilah-pilah ini yang akan mendukung nih terjadi nih. Ini membuat ini terjadi nih ya. Misalnya tadi kalau seperti ini France yang tahun 2031 itu berarti ini pemerintah Jepang duitnya ini berarti mendukung cukup duitnya ada tanpa hutang pun dia bisa bangun tembok itu. Kemudian tekanan dari masyarakat, apalagi itu pendukung itu ya. Kemudian juga Jepang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang adalah tetap negara berteknologi tinggi, masih negara kaya dengan membangun itu masih mendukung ya. Yang membatasinya ya kekuatan tsunami itu bisa tidak
sederhana ya. Jadi bisa saja tsunami itu diperkirakan. Bendungan-bendungan kan banyak yang jebol sekarang, ya. Kalau nggak salah sudah banyak yang jebol itu bendungan Trijos yang di Cina itu yang paling dahsyat, paling besar itu katanya sudah retak itu, ya, sudah retak. Nah, jadi bendungan-bendungan banyak yang jebol yang setelah spek secara teknis sudah oke, begitu jadi jebol, ya kan? Kayak gitu juga. Itu kekuatan pendukung. Jadi teknologi itu tidak selamanya bisa 100% berhasil ya. Nah, itu contoh ya. Jadi ada kekuatan pendukung, ada kekuatan yang melawannya ya, begitu ya. Paham ya? Ya Pak. Gitu cara membuat argumennya nanti. Minimal seperti itu dulu kan buat argumennya itu. Ya. Itu atau boleh kita sebut force factor dan limitation factor gitu ya. Force factor dan limitation factor. Oke. Ini juga Kuwait, negara yang pendapatan kita terbesar di dunia, melalui proyeknya memindahkan laut. Nah, ini terlalu umum, Fran. Memindahkan laut menuju daratan ini apa maksudnya? Apakah itu ukurannya? Kuwait negara yang memiliki pendapatan kita dunia, apakah akibat dia memindahkan laut menjadi daratan, dia menjadi negara berpendapatan per kapita terbesar? Bisa jadi Pak, karena Kuwait ini kan dia negara Mesir padang pasir Pak. Kalau dia berhasil membangun lautan di padang pasir, itu bisa jadi negara terbesar. Itu yang pertama, itu buktinya Pak. Yang kedua itu dia juga kan dia termasuk dalam 10 negara Islam terkaya di dunia Pak. Ini kan pendapatan per kapita tertinggi lah ya, tertinggi di dunia. Karena dia berhasil memindahkan berapa persen lautnya yang dijadikan daratan. Itu ditulis ada ukurannya. Oh iya Pak, kurang Pak. Ya. Itu tapi coba anunya secara ekonomi, apakah akibat dia memindahkan, membuat atau menutup lautnya dengan pasir itu, dengan daratan itu, dia menjadi besar income per kapitanya? Dapat dari mana dia dapat? Dia jual-jual hotel di situ. Dia jual-jual hotel di situ, jual-jual real estate. Gitu. Bisa jadi Pak. Kayaknya itu nggak seberapa, Frans. Nggak seberapa dia dapat income dari situ. Malah belum tentu untung dia. Itu Dubai itu rugi semua itu. Ya. Dia bikin daratan di pantai-pantainya itu kan dia bikin hotel-hotel, rumah-rumah apa semua. Konon itu belum pulang pokok dia itu. Ya, malah menghancurkan ekonominya. Apakah karena dia bisa menutup lautnya dari daratan, dia menjadi tertinggi income per kapitanya? Enggak juga Pak. Itu coba dianukan lagi ya. Jadi mungkin bukan kaitannya, bukan income per kapitanya, bukan pendapatan per kapitanya, tapi mungkin apa ya? Dia bisa menerima penduduk lebih banyak kan, gitu aja barangkali ya. Tapi berapa banyak lah tambahan penduduknya. Kalau kan Kuwait seperti Dubai itu mereka sasarannya kan adalah orang-orang kaya dunia. Orang-orang kaya dunia menetap di Dubai sehingga pajak dan sebagainya, dan mereka kan belanja di Dubai. Ya, nah itulah harapannya. Tapi mungkin jangka panjang kali ya. Cuman kalau sampai sekarang proyek-proyek di Dubai, di Kuwait, bahkan di Qatar juga di mana-mana itu masih karena mereka kelebihan duit aja itu. Belum menguntungkan, belum nampak ininya, belum kembali modal mereka. Tapi nggak tahu di masa depan. Ya, itu sekedar tambahan, Frans ya. Diganti anunya itu ya. Lebih terkait. Apakah pendapatan per kapitanya memang akibat menutup sebagian lautnya itu, katakanlah berapa persen gitu, ya, itu mungkin coba apakah benar bisa begitu? Kalau kayak Singapura dia dapat
pasir-pasir itu dia bikin canggih, dia tambah runway, ya kan? Nah, itu sejauh mana dampaknya terhadap pendapatan nasionalnya? Kalau jangka panjang mungkin ya, kalau jangka pendek kayaknya belum lah. Tapi kayak Singapura itu memang karena dia hub, dia tambah runway, dia ambil pasir-pasir di sekitar Batam, Karimun itu kan, kalian kan nggak tahu, ya kan? Nah, di pulau-pulau yang mana-mana gitu dekat-dekat kita juga nggak jauh tuh, diambilnya aja. Nah, tapi dia bayarnya ya sama siapa kita nggak tahu lah, ya kan? Nah, ditimbunnya bikin runway, tambahan-tambahan runway-nya, sehingga lancar pesawatnya terus hilir mudik di situ. Ya, jadi coba dicek lagi, pikirkan lagi keterkaitan antara menimbun daratan itu dengan pendapatan per kapitanya ya. Baik, Pak. Bisa juga itu, Frans, cuma jangkanya nanti diperhatikan, jangka waktunya ya. Oke, Pak. Oke, Siap. very good. Oke ya. Kayaknya Frans ada berapa entry itu, Frans? 3 tadi itu, Pak, yang baru. Kayaknya yang itu tuh ya coba kayaknya dua ada itu, dua yang bisa dapat 2 pin itu minimal. Kalau yang terakhir itu kayaknya mana tadi? Saya nggak ingat lagi tadi. Kayaknya minimal 2 itu, Frans. Oke. Ya, yang pertama yang Jepang itu oke lah 1 pin. Yang ini juga karena dia 0,02 sinyalnya, ya itu juga 1 pin ya. Jadi yang terakhir aja yang belum boleh dikasih pin, kayaknya masih harus diperbaikin lagi apanya. Ya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Oke, very good. Oke. Perhatikan, kembali ke agenda Frans. Sebentar lagi ya. Kalian mau masuk lagi ya kelas baru ya? Dia apa ya? Screenshot ya, screenshot. Screenshot ya, screenshot. Coba agenda Frans sebelum ditutup. Ya, Economic Vulnerability Index. Apa itu vulnerability? Vulnerability, bukan vulna itu, Frans. Vulner. Coba. Ya, oke. Vulnerability. Biar hilang merahnya tuh. Coba. Vulnerability ya. Oke. Apa itu vulnerability? Ini harus buka apa ini? Harus buka slide 14 ya. Harus buka slide 14. Waktu kita sudah nggak habis. Tapi intinya yang ini, yang agenda 14 ini, vulnerability itu artinya rentan ya. Bahasa kitanya lah rentan. Jadi negara-negara itu ada yang rentan ya. Ada negara itu yang rentan kena penyakit ekonomi ya, gampang aja dia. Ada yang rentan tapi cepat pula dia sembuh. Ya, ada yang gampang kena penyakit tapi cepat dia sembuh ekonomi itu. Ada pula yang susah kena penyakit tapi sekali kena penyakit susah sembuh. Ada pula yang ya gampang kena penyakit tapi susah pula sembuh. Mana yang paling tidak disukai? Mana yang paling tidak disukai? Frans? Ya, Pak. Ekonomi mana yang paling tidak disukai? Yang gampang kena penyakit, tapi gampang sembuh. Tapi susah sembuh. Itu yang paling tidak kita inginkan, kan? Indonesia kira-kira masuk mana? Kalau Singapura kira-kira masuk mana? Yang pertama, Pak. Apa tuh? Gampang penyakit, mudah sembuh. Gampang kena penyakit, tapi Mudah sembuh. bagus ya. Bagus tuh. Ya. Kenapa dia mudah sembuh, Frans? Karena Atau tingkat kenapa dia ekonomi, gampang? Pak.
Atau kenapa dia gampang kena penyakit? Karena dia semuanya barangnya impor. Ya, bagus sekali Franz, very good ya. Air aja dia minta dari Malaysia. Ya, itu Ya, gampang kali kena penyakit ekonominya ya. Tapi dia juga gampang sembuh. Kenapa dia gampang sembuh, Franz? karena dolar megangnya dia, Pak. Ya, antara lain karena dia ekonominya, karena manajemen ekonominya lebih mudah karena dia kecil ya. Jadi dia gampang untuk sembuh. Kalau yang kena penyakit India, gimana kira-kira? Gampang nggak India kena penyakit? Hah? Halo? 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 Indonesia lah. Indonesia termasuk yang mana? France? Indonesia? Indonesia termasuk yang gampang sakit nggak sembuh-sembuh kayaknya, Pak. Enggak ya, kita justru enggak gampang kena penyakit. Ya, enggak semudah namanya case-case saja. Kita informal, sektor UMKM apa itu kuat ya. Itu yang sebagai bumper dari ekonomi kita salah satunya. Jadi semakin terbuka negara itu ke dunia luar, itu semakin mudah dia kena penyakit, ya kan? Tapi kalau kayak kita sektor-sektor informal kita, sektor-sektor UMKM kita kan tidak banyak terekspos keluar. Dalam negeri aja nggak terladeni kan. Nah itu kalau kalian buka di slide, kalian tengok di slide 14, di situ ada indikator-indikator ya. Nanti ini karena waktunya sudah 2:43, nanti ada indikator-indikator di situ. Saya akan minta kalian bikin satu aja indikator, kalian cek nanti ya bahwa jadi semacam ini ini orang ini gampang kena penyakit nggak ini? Kalau manusia gampang kena penyakit, apa indikatornya, Franz? Apa salah satu indikatornya? Darah putihnya kurang misalnya ya. Itu Ya, dia Pak. bisa gampang kena penyakit kan? Ya, Darah ya. putihnya. Nah, ekonomi juga ada. Nah, itu ada di slide 14 ya. Di PowerPoint 14 ada ya. Nanti kita cek di situ, nanti saya akan minta kalian untuk minimal satu indikator aja kalian cari datanya ya, sehingga kita tahu. Nanti kalau seluruhnya itu bisa kita kita lihat data-datanya, kita tahu sekarang ini kita sudah dalam posisi macam mana ini sekarang ini, sudah posisi siaga 1 kah, siaga 2 kah, siaga 3, kita lihat indikatornya. Nah, itulah kalian orang ekonomi ya. Kalian orang ekonomi harusnya bisa itu. Gimana sih posisi kita? Kita lihat nanti itu ekspor kita gimana, cadangan devisa kita gimana. Apa itu ada semua. Ada itu anunya ya. Enak kan itu kalau kita bisa tahu itu. Ya kan? Itu ada ya di slide 14. Oke lah, sekarang sudah 20:45. Saya juga harus mengajak di kelas lain. Oke, doa. Doa penutup. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, bagi yang beragama Muslim akan saya pimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Shadaqallahul azim. Amin. Amin. Ya, terima kasih semua ya. Jangan lupa recordnya, Rido, recordnya segera ya. Daftar tugas juga
coba simak lagi apa-apa yang harus kita review untuk sebelum minggu depan tuh harus ada dikerjakan. Ya. Coba nanti dibuat aja daftar tugasnya ya. Nanti saya rapikan kalau memang jangan khawatir, jangan salah atau tidak salah daftar tugas itu. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke, sampai di situ ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak.